Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa ada wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Pada hari ini kita bertemu kembali. Setelah mid semester yang lalu kita sudah belajar terkait dengan membahas ya, pertemuan 8 kita membahas tentang bagaimana soal-soal tentang mid semester itu sudah kita praktekkan, cuma memang belum saya upload videonya. Kemudian ada beberapa saat memang di sana sudah ada kesibukan. Hari ini adalah pertemuan saya sebut nama pertemuan ke-9. Saya akan langsung saja untuk menjelaskan, walaupun teman-teman sudah menonton, hari ini adalah pengganti pertemuan ke-9. Sebentar, saya akan coba share screen. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang yang disebut dengan Microsoft Excel ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah menonton kemarin rekaman di kelas lain, mungkin teman-teman tidak akan terlalu banyak bingung lagi pada hari ini. Jadi mungkin saya akan bagi 3 sesi kita hari ini kalau sempat, mungkin hanya sebentar-sebentar. Sesi ini saya akan membahas pengantar tentang Microsoft Excel, bagian-bagiannya, dan bagaimana bekerja nanti di Microsoft Excel tersebut. Nah, terkait dengan kenapa betapa pentingnya mempelajari Microsoft Excel ini, yang pertama teman-teman catat dalam pikirannya bahwa 3 hal yang menjadi catatan penting kita untuk mata kuliah komputer. Yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Sekarang begini, pertanyaannya, untuk apa ini ketiga-tiganya? Kan begitu ya. Yang pertama itu jelas. Yang pertama itu adalah namanya Microsoft Word. Microsoft Word itu saya sudah mengajarkan di sana kemarin tentang bagaimana referensi kepustakaan. Walaupun sampai hari ini masih ada mahasiswa di kelas kita yang belum mengumpulkan tutorial tugasnya. Walaupun itu saya tetap tunggu sampai nanti ujian akhir semester. Ya, jadi jangan nanti sampai nanti saya mengeluarkan nilai 0 untuk tugas itu. Gitu. Jadi jangan nanti sampai itu membuat kamu jadi rugi. Ya, tidak ada alasan-alasan lain. Ya, sudah sebegitu lama dari kemarin-kemarin. Saya rasa kamu bisa harusnya mencari solusi. Mungkin bisa berkunjung ke rumah Kamalia kalau misalnya tidak punya laptop gitu ya. Mahasiswa saya di PPKN dia tidak punya laptop, orang Tanjung Merawa, dia pergi ke Medan ketemu di kampus UMSU, mereka duduk di pendopo mereka rekod. Dibantu temannya, direkam, sudah sebegitu lama baru kemarin dikumpulnya tugas-tugasnya. Saya tetap menerimanya karena saya tidak ingin memberikan nilai 0 kepada mahasiswa saya. Kita kembali ke topik pembicaraan bahwa Microsoft Word itu jelas ketika kita mengerjakan skripsi ada namanya bab 1, bab 2 dan bab 3. 1, 2, 3 ini sampai bab 5 sampai nanti kesimpulan dan saran itu semua menggunakan Microsoft Word. Mengetik di situ semua. Dan di situ ada nanti namanya daftar pustaka. Daftar pustaka pengutipan langsung ataupun tidak langsung. Anda sebagai anak bahasa Indonesia terkhusus harus bisa lebih selangkah lebih maju dari prodi lain yang bukan prodi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Anda mempelajari ejaan, kutipan langsung, tidak langsung, dan bahkan harusnya Anda juga sudah dari awal sudah mempelajari tentang Mendeley. Dan alhamdulillah di komputer itu sudah kita laksanakan. Yang kedua, Microsoft Excel. Excel itu digunakan untuk apa? Excel itu digunakan untuk menghitung atau mengolah data. Jadi kalau nanti teman-teman sudah mulai riset, mohon maaf saya mungkin terlalu jauh mengajak kalian berimajinasi ke semester 7 begitu. Nah, di bab 3 itu ada metodologi namanya. Tapi di bab 4 nanti ada namanya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu nanti kamu akan olah menggunakan Excel. Jadi berarti ini penting. Setidak-tidaknya untuk skripsi dan nanti juga manfaatnya juga ada ketika kamu nanti sudah tamat, kamu terpilih jadi guru bahasa Indonesia di SMP atau di SMA. Kamu juga diberikan amanah menjadi guru kelas, wali kelas. Kamu disuruh untuk membuat rankingan anak-anak.
Apakah kamu akan memilih cara manual? Tentu tidak bagus. Itu tidak bagus. Itulah gunanya kita belajar mata kuliah komputer. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada hari ini. Kayak mana kita sebagai guru bahasa Indonesia bisa menjumlahkan nilai-nilai anak murid kita, kemudian dengan cepat kita bisa menentukan siapa yang remedial dan tidak remedial hanya dengan menggunakan Excel. Itu pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita minggu depan atau sesi nanti setelah saya tutup ini pertemuan, saya close, nanti baru kita gabung lagi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan penjumlahan nilai, kemudian mencari nilai tertinggi pelajarannya. Misalnya Anda jadi wali kelas, ya, pertemuan hari ini Anda jadi guru dulu, guru mapel. Nanti setelah ini, pertemuan berikutnya, setelah sesi ini nanti Anda akan saya ajak menjadi seorang wali kelas. Nanti baru pertemuan terakhir satu lagi, nanti kita akan menggunakan bagaimana menggambar diagram dan mungkin bersifat penugasan. Nanti saya akan kasih tugas untuk Anda selesaikan di pertemuan yang satu lagi. Jadi kita bagi 3 termin hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, 15, 15, 15, nanti bisa kita tuntaskan. Oke, kebetulan karena Anda sedikit tidak terlalu banyak, maka ini tidak terlalu banyak menyita waktu. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu Microsoft Excel-nya ya. Oke, saya masih membuka sebentar. Mungkin di tempat teman-teman Microsoft Excel-nya ada yang menggunakan 2013, ada yang menggunakan 2010, ada yang menggunakan 2016, 17, ataupun yang terbaru saat ini. Nah, pada dasarnya itu semua fungsinya sama, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, untuk Microsoft Excel ini sendiri teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di layar saat ini, apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Sebentar, saya coba buka dulu ini. Jadi Microsoft Excel ini disebut juga dengan bahasa lain namanya pengolah angka. Oh, tadi saya lupa ya, satu lagi ya. Setelah Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data, skripsi, satu lagi ada namanya PPT, Microsoft PowerPoint. Untuk apa itu Microsoft PowerPoint? Setelah kamu sudah siap semua data-datamu, kamu selesaikan, kamu kerjakan, maka kamu tinggal sidang meja hijau. Meja hijau membutuhkan apa? Presentasi. Kamu harus presentasikan di hadapan dosen penguji. Kamu pertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau mengulang dikit dulu. Saya lupa. Saya harus jelaskan ini dulu. Nih. Ini adalah bagian-bagian dari komputer. Coba kamu perhatikan ini. Secara singkat saja teman-teman. Ini ada namanya title bar. Ya, ini namanya ada quick access toolbar. Oke, coba saya stop bentar. Saya coba share semua layar saya ya. Saya akan share semua layar saya. Saya akan praktekkan langsung ke Excel-nya ya. Oke, ini yang nampak sekarang PDF ya. PDF saya ya. Oke, ini namanya title bar. Yang mana title bar di sini teman-teman? Ini title bar ya, yang warna merah ini ya. Terlihat? Halo? Terlihat ini namanya title bar. Title bar itu artinya judulnya, ya, nama filenya begitu. Yang kedua, ada namanya quick access. Sesuai dengan namanya quick. Quick itu artinya cepat. Akses cepat. Berarti ada di sebelah sini ini nih. Ada simbol disket ini untuk nge-save cepat. Tinggal klik ini untuk kembali maju. Dan kita bisa menambah sebenarnya sesuai keperluan apa aja yang mau kita tambahkan quick access toolbar. Yang kedua, yang ketiga kontrol jendela namanya. Kontrol jendela itu yang ini. Yang ini ya. Ini bisa kita mengontrol, besarkan, kecilkan, minimize, close ya. Lanjut ada yang keempat namanya ribbon. Ribbon itu yang mana? Ribbon itu yang ini teman-teman. File, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Ini semua namanya ribbon. Dan dalam ribbon ini nanti ada sub-sub ribbon. Home kalau diklik itu banyak muncul fungsinya. Sama kayak Microsoft Word. Insert kalau diklik banyak juga fungsinya. Page layout kalau diklik juga banyak. Formula kalau diklik juga banyak. Data begitu juga sampai view. Itu yang disebut dengan ribbon. Yang kelima ada namanya name box. Name box ya. Name box itu artinya ada nama sel.
nama kotak ya. Box itu kan kotak ya. Nah, ini namanya maksud teman-teman. Kalau saya klik di sini, muncul di sini B2 ini. B2 itu adalah nama sel atau nama kotaknya. Dari mana dapat B2? B itu didapat dari sini. Kolomnya adalah B, barisnya adalah 2. Maka jadi B2. Kalau saya klik di sini, ini berapa apa nama boxnya? Apa nama selnya ini? Yang sedang saya D5, betul, D5. Jadi sudah muncul langsung di sini otomatis. Jadi kalau diklik E5, diklik G5, ini diklik G3. Jadi langsung nampak muncul di sini namanya. Itu namanya name box. Yang keenam ada namanya formula bar. Formula bar itu adalah tempat untuk mengetik rumus. Enaknya menggunakan Excel, kita kalau punya data 1000 data mau kita jumlahkan secara cepat. Misalnya ada murid satu sekolah, misalnya sekolah metodis, muridnya itu kan banyak-banyak, itu San Thomas ya. Jumlah muridnya itu ada sampai 1000 untuk kelas 3 aja misalnya, kelas 12. Kayak mana meranking seluruh murid yang ada di situ atau menjumlahkan semua nilai mereka gitu. Ada cara nggak menggunakan Excel? Nanti akan kita gunakan menggunakan formula namanya. Ini namanya formula bar. Lanjut nomor 7 ada namanya index kolom. Index kolom itu adalah seperti tadi, ini adalah index kolom. A, B, C, D, E, F, G. Ini namanya index kolom. Kemudian yang ke-8 ini namanya indeks baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya indeks baris. Yang itu nomor 8 ya, indeks baris. Nomor 9 yang tadi sudah saya jelaskan. Namanya sel aktif. Yang tadi saya klik seperti ini namanya sel aktif. Kalau warnanya hijau seperti ini namanya sel aktif. Yang ke-10 ada namanya tab worksheet. Tab worksheet itu artinya adalah ini adalah lembar kerja pertama. Kalau kita mau bekerja di lembar kerja lain, kita bisa tambahkan di sini, ini tekan tombol tambah. Maka kita sudah punya lembar kerja 2. Inilah kelebihan dari Microsoft Excel dibanding Microsoft Word. Kalau Microsoft Word, kita tidak bisa main 2 jendela di satu Microsoft Word. Kita harus membuka yang baru. Contohnya ini Microsoft Word. Saya buka yang new. Nih, ini Microsoft Word kosong. Saya tidak bisa membuat di sini ada namanya tambahkan satu lagi. Nggak bisa. Saya harus mengetik lagi new blank dokumen. Maka muncullah dokumen 2. Tapi kalau di Excel, dia masih dalam satu layar. Mau seberapa banyak pun mau kita buat, bisa. Tidak jadi masalah. Tergantung keperluan dan kegunaan yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin sheet 1 tentang apa, sheet 2 tentang apa. Kamu bisa rename. Kamu klik kanan, ini ada rename di sini. Kamu ganti namanya sesuai keperluan. Oke, next. Kemudian yang ke-11 ada namanya lembar kerja aktif. Lembar kerja aktif itu adalah ini dia. Ini namanya lembar kerja sheet 1. Kalau saya klik ini namanya lembar kerja sheet 2. Tapi masih dalam satu title bar, satu judul, book 1 namanya. Ini sheet 3, ini sheet 4. Oke. Yang ke-12 ada namanya horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar adalah ini. Ketika saya geser, ini, coba lihat ini. Bergeser, teman-teman. Bergeser ya. Ini adalah namanya horizontal scroll bar. Artinya bentuknya mendatar. Kalau yang ini disebut namanya vertical scroll bar. Untuk menggeser ke atas dan ke bawah. Oke. Saya rasa habis ya. Fungsinya sudah habis sampai 14 ya. Oh, satu lagi ada page view namanya. Page view itu adalah ini. Page view itu ini. Page view itu yang ini. Untuk membesar, mengecilkan gitu ya. Kalau kamu mau besarkan, mengecilkan. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ada berapa jumlah dari kolom dan ada berapa jumlah dari baris? Sehingga kita tahu ada berapa jumlah semua sel yang ada di Microsoft Excel 2013. Maka jawabannya adalah di sini. Kalau dia 2013, seperti yang saya pakai saat ini, jumlahnya itu adalah, sebentar. Mana dia tadi? Ini dia. Barisnya itu ada 1.048.576. Itu barisnya. 1.048.576. Kolomnya ada 16.384 kolom. Kalau ini dikalikan, maka ada 17.179.000
184. Sorry, ini 17 miliar, maaf. 17 miliar 179 juta 869 184 sel. Jadi ada sebanyak itulah sel yang ada di Microsoft Excel. Sorry, ini yang 2016. Kalau 2014 juga sepertinya sama, tidak ada banyak perubahan sih. Nah, itu sebagai pengantar di awal ini. Jadi teman-teman, fungsi dari Microsoft Excel ini banyak sekali. Bisa kita nanti memasukkan tabel, gambar, ya. Dan kita juga nanti bisa memasukkan nanti di sini ada grafik-grafik. Ya, kalau di insert ya. Ya, di sini ada grafik, kita bisa membuat nanti sembarang-sembarang misalnya kita misalnya membuat di sini. Ini hanya coba-coba saja. Misalnya apa ya, nilai gitu ya. Ini misalnya mapelnya itu, mapel. Ini nilai dari si Kamalian misalnya, mapel MM nilainya misalnya 78. Kemudian IPA dia nilainya 785 misalnya, IPS-nya misalnya 90. Apakah ini bisa dibuat jadi diagram misalnya? Mungkin saja. Nah, nanti bagaimana proses untuk membuatnya menjadi chart, nanti ada caranya. Kita harus memilih dulu, men-select dulu. Pertama misalnya kita select dulu ini kemari gitu atau ini. Baru misalnya kita bikin chart misalnya. Kita mau bikin apa? Misalnya kita mau bikin, langsung muncul di sini, mau bikin diagram batang atau baris, diagram lingkaran atau seperti ini. Kalau diagram ini kita tinggal kan aja di sini. Nanti langsung muncul seperti ini. Dan kita bisa memberi warna-warna yang berbeda. Misalnya kita mau memberikan ini MM IPA IPS, ya. Jadi banyak fungsi dari Microsoft Excel. Ini adalah salah satu contoh. Saya kembali. Itu adalah tadi fungsi untuk insert yang menggunakan namanya gambar atau diagram ya, diagram. Untuk page layoutnya itu nanti pengaturan. Kalau misalnya kita mau ngeprint, biasanya kalau ngeprint Excel itu beda sama ngeprint Word. Kita harus hati-hati. Terkadang ada yang terprint, ada yang nggak keprint. Nah, bagaimana tekniknya nanti? Itu nanti ada caranya. Yang pertama harus tetap teman-teman perhatikanlah bentuk yang ingin teman-teman dapatkan. Apakah teman-teman pengen manjang ke bawah atau manjang ke samping? Harus diperhatikan landscape-nya, margin-nya juga. Kemudian scale-nya ini adalah teman-teman juga nanti bisa perhatikan. Dan teman-teman bisa memantaunya dari print. Teman-teman nanti bisa memantau dari print. Nah, seperti ini, yang tadi gambar tadi tidak muncul di sini ketika saya mau print ini. Tapi dia jadi dua halaman. Di bawah sama di atas. Ini kan? Nah, oke. Kok stop share? Astaga. Bentar, sorry. Nah, tadi sampai mana tadi? Saya menjelaskan. Ini saya kembalikan dulu. Oke. Jadi nanti diatur dia menjadi misalnya landscape. Ini boleh digeser, ditarik kemari juga boleh. Sorry. Kalau terjadi kesalahan bisa kamu bisa tarik begini ya. Kamu bisa geser kemari begitu. Dan kamu juga bisa copy nanti, pindahkan nanti ke Microsoft Word. Ya, itu tidak jadi masalah. Kemudian ada formula. Nah, formula ini adalah yang paling seru. Formula inilah yang paling penting kegunaannya dari Excel. Dan di formula itu banyak sekali rumus-rumus yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada rumus financial, logical, text, date and time, look and reference, math and trick, kemudian ada statistical, kemudian ada engineering, ada cube, ada information, ada compatibility, dan ada web. Nah, semua ini akan menjadi tugas Anda nanti. Ini tugas Anda untuk pertemuan ini. Ya, jadi untuk pertemuan ini, tugas Anda adalah coba Anda cari rumus-rumus apa saja yang, catat ya teman-teman, rumus-rumus apa saja dari rumus-rumus yang ada di sini yang akan kita gunakan sebagai calon guru, sebagai mahasiswa calon guru. Rumus apa saja yang akan kita pakai. Kemudian setelah kamu menentukan rumus apa saja, nanti kamu jelaskan rumus tersebut. Nanti kamu buat jadi makalah ya teman-teman. Nanti buat jadi makalah, judulnya adalah rumus-rumus yang akan sering digunakan oleh mahasiswa keguruan.
Itu judulnya rumus Microsoft Excel yang sering digunakan mahasiswa keguruan. Nah, itu rumusnya. Itu apanya? Itu judulnya. Nah, kemudian nanti kamu pilih misalnya apa? Dari financial ada nggak yang bisa dipakai di sini untuk kita keguruan? Tentukan dulu pertama salah satu. Dari financial ada nggak? Kalau nggak ada, kamu ceritakan dari financial. Saya melihat tidak ada Pak rumus yang bisa digunakan untuk kita keguruan. Financial ini lebih condong ke arah keuangan atau orang bisnis atau akuntansi. Nanti kamu buat di keterangan di makalah kamu tersebut. Yang kedua, logical ini ada nggak dipakai? Kalau ada bersifat apa? Misalnya if ini bisa dipakai. If ini bisa dipakai kalau kita misalnya mau membuat keterangan dengan cepat murid-murid kita itu lulus atau remedial. Dengan cepat kita tinggal satu kali klik nanti langsung muncul keterangan lulus dan remedial. Biasanya ini dipakai. Ini juga bisa dipakai. Nah, mana dari sini yang akan sering dipakai begitu? Dari teks ada nggak yang bisa dipakai? Kemudian dari date and time apa? Kemudian kamu kasih nanti pengertiannya. Misalnya date ini bisa dipakai Pak. Contohnya adalah untuk misalnya kasus seperti ini. Berarti nanti kamu tinggal membrowsing. Jangan lupa gunakan Mendeley ya sumber-sumbernya nanti daftar pustaka di makalah kamu tersebut. Lookup and reference ada nggak yang bisa dipakai? Kalau nggak ada sampaikan tidak ada, tapi jangan nanti kamu jadi sembarangan jadi tidak. Makanya harus kamu coba perhatikan fungsinya. Ini biasanya dipakai di matematika ya, math and trick. Memang yang paling bisa kita pakai di sini ada sum. Kalau kita ingin menjumlahkan nilai dari murid-murid kita nanti, misalnya kamu punya murid kan, sekian murid, kamu pengen meranking. Supaya kamu tahu rankingnya, maka harus kamu jumlahkan dulu nilainya. Misalnya Kamalia nilainya 500, Alia Zahra nilainya 400, Fitri Jasmine nilainya misalnya 350. Nah, berarti ranking satunya udah ketahuan. Dilihat berdasarkan nilai paling tinggi. Seperti itu. Nanti menggunakan sum. Kemudian ada statistikal. Statistikal inilah yang saya katakan tadi. Inilah yang dipakai nanti di bab 4. Waktu mengerjakan skripsi. Di sini ada average. Average ini adalah rata-rata. Kalau kalian mau lihat rata-rata murid kalian, kepintarannya itu dinilai berapa, kamu bisa pakai rumus ini, average. Ya, di sini juga ada fungsi max min. Max itu untuk mencari nilai tertinggi. Kalau kamu pengen mengetahui muridmu itu menonjol di bidang apa, kamu sebagai wali kelas nanti kamu pakai max, kamu pakai min. Nah, di pertemuan berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang ini. Ya, itu untuk pertemuan hari ini. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas untuk pertemuan di awal tentang Microsoft Excel ini? Bagian-bagiannya dan apa kegunaannya ya. Yang pasti kegunaannya adalah untuk skripsi Anda untuk bab 4 nanti. Tapi Anda harus tahu dulu apa formula yang akan kamu pakai. Misalnya kamu mau mencari apa? Mau mencari misalnya pengaruh. Misalnya media komik terhadap hasil belajar kelas 7 SMP Harapan Mekar. Misalnya seperti itu, Marelan. Nah, misalnya itu. Contoh seperti itu judul skripsinya. Nanti akan kamu cek di dalamnya pakai aplikasi apa, pakai rumus apa, agar bisa nanti menjawab statistikanya. Yang pasti dari statistika ini. Tidak mungkin di luar dari sini. Oke? Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan untuk minggu depan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. teman-teman, itu ecek-eceknya pertemuan ke-9. Saya akan tutup, kita gabung kembali di link yang sama, pertemuan ke-10. Mohon izin segera langsung bergabung agar segera kita langsung rekam lagi. Saya akan masuk menjelaskan tentang Anda jadi seorang guru, praktek langsung di tabel. Saya akan menjelaskan langsung tutorial. Oke, saya rasa demikian. Kita tutup ya. Iya, Pak. Terima kasih teman-teman.